وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى يا أكرم الجمال من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمامي يا رب بالمصطفى يا نفس لا تبندي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب من والأهل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yusur uyubana wa yaghfiru dunubana ij'alna min al-ulama'il amilin ar-rasikhin bil ilmi wal yakin wa ila haddatina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim abaina matina wa ajdadina jaddatina wa minna matina wa yukhaina wa ikhwatina masyayikhina wa liman lahu akun alaina wa nakhusu khasatan Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isal Padani Syekh Abdul Hamid Abdul Alim Mandari Syekh Muhammad Yasin Muhammad Sayyid Sraboni Kiai Ibrahim Basnawi Kiai Anwar Muhammad Syekhina Din Siddiq Syekhul Mu'alib rahimahullah ta'ala Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alamu anna ahsanal hadisi kitabullah khal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa bisanadin al-muttasil al-imam al-muhaddisin al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala an Abi Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhana. وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن خزيمة. وبه قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. وبه قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. Syukran, jazakallah khair. Para mu'alimin, para satid, para hujaj, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat, khusus Ketua Masjid Jami' Riyadhil Abidin Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sanusi dan segenap pengurus tanpa kecuali yang saya hormati, para pendengar radio Karya Bersama AM 1494 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir, dapat menyimak dan mendengarkan siaran radio Karya Bersama dalam rangka kita menjalankan satu di antara kewajiban kita Thalibul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa di bawah naungan ridhonya dan dikaruniai kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya aturkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan jaza pada semua jamaah, tentunya para pendengar sekalian yang telah mendoakan saya pribadi dan jamaah dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Dan alhamdulillah kemarin sore kira-kira jam 5 sore saya sampai ke rumah dalam keadaan sehat afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah semakin kemari orang yang mengadakan menjalankan ibadah umroh ini semakin banyak, sehingga jamaah seperti musim haji. Mudah-mudahan kita juga nanti insya Allah berikan
kesempatan, baik yang hadir di masjid yang mulai ini maupun para pendengar radio Karya Bersama. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar yang tercinta, kita masih berada di dalam bahasan tentang adzan. Di mana adzan ini adalah merupakan salah satu di dalam kita menjalankan ibadah sholat, terutama sholat yang fardu. Jangankan untuk berjamaah, kita sendirian pun di atas gunung dan tidak ada orang lain kecuali kita yang mau sholat, maksudnya sholat zuhur atau sholat asar, maka disunahkan juga kita adzan. Itu. Jadi adzan ini bukan sekedar untuk memanggil orang yang jauh, memberitahukan orang yang jauh bahwa waktu sudah masuk. Tapi kita juga sendirian disunahkan adzan. Itu terserah. Kita di atas gunung sendirian mau keras sendiri, keras boleh. Ya. Yang penting adzan itu nggak boleh kenceng-kenceng. Gitu. Nggak boleh adzan kenceng-kenceng. Gitu. Jadi disunahkan itu. Jadi kalau ingin dapat pahala yang banyak, kerjain yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, niscaya dia nanti bersamaku di dalam surga. Kalau sama Rasulullah, jangankan di dalam sorga, di dalam berperang menghadapi musuh masih nikmat, apalagi di dalam sorga. Ini dia, inilah harapan kita dalam hidup. Gitu. Biarin di dunia kita ini menjadi orang kaya dan pejabat yang hebat, asal mati di akhirat masuk sorga. Itu dia. Nah, sekarang adzan ini satu riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Wabilaikola an Abi Mahdurata radhiyallahu taala anhu annahu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'alamahul adana. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Abi Mahdurah, yaitu sangat cinta sama dia, sama Abi Mahdurah ini. Apanya? Suaranya cakep. Suaranya cakep, maka dia diajarin oleh Rasulullah adzan. Dia punya modal suara yang cakep, diajarin adzan. Oleh karena itu dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa orang yang adzan ini alangkah baiknya yang suaranya bagus. Pertama, yang kedua, kalimat adzan itu harus dipelajarin. Jangan cuma ngedengerin. Tuh, dipelajarin, dituntut. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan nanti ada orang Allahu Akbar pakai kop. Dia salah itu. Dia kenapa cuma didengerin? Gitu. Jadi harus Allahu Akbar. Dan kadang-kadang ada orang Allahu Akbar begitu. Itu nggak bener. Akbar gitu ya. Jadi harus dipelajarin gitu. Lalu remaja ini itu pelajarin, jangan malu. Wah, masa adzan aja dipelajarin, kentut kudu dipelajarin. Apalagi adzan. Jangan kita kentut di suatu kita berdua dengan nggak ada suaranya. Akhirnya main tuding-tudingan. Kadang-kadang yang kentut nuding duluan. Lu kentut ya, begitu. Jangan timbul fitnah.
Kentut aja dipelajarin, apalagi adzan gitu. Jangan. Apalagi kita kadang-kadang suka sedih. Ya di sini sih alhamdulillah nih dididik semua nih. Saya pernah itu khutbah di satu tempat, adzan, ya Allah, sebenarnya nggak ada lagi orang lain apa. Cuman atuh orang yang bisa adzan di sini. Kenapa? Nggak bagus tuh. Kenapa diperintahkan yang bagus suaranya? Supaya yang dengar itu nikmat. Ada rasa menyongsong, menyambut. Iya, kayak kita aja ini dipanggil. Nah, kita sebetulnya nama kita Muhammad. Kemudian punya tompel, dipanggil tompel doang di depan orang. Lah kesel kita. Pel-pel gitu. Iya pokoknya. Tuh. Kalau dia takut sama yang manggil, dia diam aja. Ntar di jalanan di baru, lu kalau manggil di depan orang jangan pel apa? Gitu. Artinya nggak enak. Nah, coba kalau dipanggil, walaupun pakai tompel, asal ada Muhammadnya, Muhammad tompel, nggak apa-apa. Ada enak gitu. Iya, ya itu dia. Jadi diajarkan dia ada. Tuh berarti di sini disunahkan suara yang bagus untuk belajar itu wajib walaupun adzan. Kenapa dia diajarin oleh Rasulullah? Supaya benar. Oleh kalau begitu belajar adzan, belajar apa saja, sekecil-kecilnya itu ilmu pengetahuan harus dipelajarin. Saya dulu tuh di pondok sama guru saya, naruh air ini kalau gelas ada katiknya, itu ada ilmunya. Kalau memang orang itu ada di situ, itu taruh katik di sini katanya. Dan taruh gelas sebelah kanan dari kanannya. Jadi dia ngambilnya enak. Jangan taruh sebelah kiri. Udah sebelah kiri, katiknya di sono, dia muter dulu begini tuh. Kurang ihtiram. Tuh, jadi ada ilmunya. Ada ilmunya tuh. Ini bener nih, Ustadz yang naruh. Bener dia, udah naruh sebelah kanan, di bawah lagi. Jadi yang depan gak ngiri tuh. Ya, jadi pelajari nih para remaja nih. Ya enggak ada kita anak kita ini diajarin Ustaz di rumah. Jangan disuruh dengerin orang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita nggak enak, panggil Ustadz yang enak suaranya ajar, ngajarin anak saya adzan. Gitu. Kapan-kapan dia ada di mana-mana orang suruh adzan, suaranya enak dah. Dan orang adzan ini kalau diikhlas itu masya Allah luar biasa penghargaan. Para ahli dunia ini, ahli dunia yang menghormati dia itu. Ini dia. Jadi kita ajarin. Ya dulu diajarin sama guru ngaji saya tuh. Tahiyat, adzan, iqomah, diajarin. Ada orang iqomah, tekon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tekon. Pakai tekon. Jangan boleh. Apa yang tekon. Ya, itu. Jadi harus dipelajari. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya disunahkan yang adzan ini dengan suara yang bagus gitu, dan diwajibkan mempelajari adzannya. Adzan ini kalau kita ikhlas itu ada orang kesetanan aja diadzanin insya Allah sembuh. Adzanin kuping kanan, iqomahkan kuping kiri, sawah sembuh. Ada misalnya dipegang kagak mulu. Ada kan orang kata dukun nih, orang udah pulang balik lagi. Itu bolak-balik itu setan.
Kata tuh setan, gue mau disuruh pulang tapi gue digendong. Wah, kita suruh gendong setan. Anak kita jarang kita gendong, setan kita mau gendong. Adanin. Tuh, ada hujan deras, adan. Ambil wudhu. Jangan ngepet, ambil wudhu. Tuh ya, ambil wudhu, adan. Tuh. Nanti di berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam wa bihi qala an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ya? Benar itu. Al idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah, kata beliau bahwasanya sholaitu ma'an nabi, saya suatu ketika sholat bersama nabi, berarti bermakmum. Ya, sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ay makmuman, saya sholat bersama nabi sebagai makmum saya. Terus sholat apa? Al-idaini, yaitu sholat dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marotin, tidak sekali, wala marotin, tidak dua kali. Kalau bahasa Pela, enggak sekali dua kali. Saya berjamaah sama Nabi enggak sekali dua kali, berarti Masya Allah seringan. Nih, ghaira marotin wala marotain, gitu. Hal cita unaka min qablu, apakah kamu telah datang ke sini sebelum ini? Ghairu maratin wala marat, bukan sekali dua kali gua kemarin, udah keseringan, hampir lisik tuh tanah, begitu ya. Sholat apa? Sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa adzan dan tanpa iqamat. Oh, jadi kalau begitu ini sunnah, sholat sunat yang disunahkan berjamaah. Ya, jadi sholat sunat ini ada yang disunahkan berjamaah, ada yang dibolehkan berjamaah. Jadi ada yang disuruh. Nah, kalau disuruh ini apa namanya, memang Rasulullah kerjain. Di antaranya itu Idul Adha dan Idul Fitri. Sholat istisqa, sholat apa namanya gerhana bulan, sholat kusuf, au khusuf. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, itu disunahkan berjamaah. Ini kudunya nih yang lain, yang ini nih jamaah sholat Idul Fitri, apa namanya Idul Fitri udah tahu udah biasa itu ya. Malah ada sembahyang wajib kagak soal Idul Fitri nggak pernah ketinggalan, banyak itu. Tapi di Lenteng Agung di sini mah nggak begitu ya, gitu ya. Jadi ini yang berbahagia para pendengar yang tercinta. Nah, ini akhirnya apa? Jadi salat aku ikutin ini salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tadi tanpa adzan, tanpa iqamah. Oleh karena itu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa, salat kusuf, khusuf, itu tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah. Gitu ya. Nah, itu secara menurut jumhur ulama. Para ulama sebagai besarnya itu tidak mensunahkan dengan susah hadis ini, gitu ya. Wa nahwu fil muttafaqi alaihi, dan juga semodel hadis Jabir sama dengan hadis Jabir bin Samurah itu di dalam muttafaqan alaih antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu muttafaqin an Ibnu Abbasin,
dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi dan yang lainnya. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah. Gitu ya. Ya siapa tahu nanti tuh ada orang itu kan zaman kan selalu berkembang begini. Nah setiap perkembangan itu belum tentu kebaikan. Tidak sedikit perkembangan itu menimbulkan perpecahan, bahkan peperangan. Tuh ya. Itu banyak radio-radio yang nyiarin pelajaran-pelajaran, ngajarin. Ya pakainya sumbernya juga hadis, kadang-kadang pakai Quran. Tapi yang dijurusnya itu untuk menyisihkan, untuk menyingkirkan pendapat-pendapat orang lain. Gitu. Ada yang pendapat disunahkan ziarah kubur tiap hari Jumat. Dia bilang bid'ah. Ini kan dalam rangka menyingkirkan. Nah kalau yang gak ngerti kan bingung. Kayak kemarin ada jamaah yang ikut saya. Terus saya ajak pergi ke Museum Haramain namanya. Museum yang menyimpan barang-barang antik, barang-barang lama dari Masjidil Haram dan dari Masjidil Nabawi. Itu seperti timbak pertama yang dipakai bakal nimbak air Zam-Zam sama kerek-kerekannya ada di situ. Terus dulu kalau di kampung kita ini ada sumur, itu kadang-kadang dipasangin jarum. Kadang-kadang ada yang pakai bambu, ada yang pakai semen. Yang muda duitnya banyakkan dikit gitu. Ya, itu dipakein semen. Itu ada juga ada di bawah tuh pakai besi. Jarumnya ditaruh di sana. Nah, di antara yang lain itu barang antiknya itu ada Al-Qur'an yang tulisannya di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala yang tidak ada titik dan tanda-tandanya. Nun nggak ada titiknya, tak nggak ada titiknya, sa nggak ada titiknya, sya nggak ada titiknya, ba nggak ada titiknya, jim nggak ada titiknya. Nah kalau jim nggak ada titiknya, dia kan sama jim ha ho, ada 3 huruf yang sama. Kalau ha dititikin di atas dipanggil ho, kalau ha dititikin di tengah dipanggil ja. Kalau nggak ada titik di atas dan di tengah, kosong dari titik, ha. Nah makanya orang kalau kosong, didateng udah habis tuh makan, habis. Ya kan? Dia datang undangan, udah habis itu makanan. Gitu. Ya, bersih. Gitu. Nah kalau dia kesel dikit, habis tuh pakai ho. Itu kesel dikit, gak habis gitu. Kalau pakai ha kalem, habis. Kenapa? Hikmah soalnya bijaksana ha. Gitu ya. Nah itu jadi, nah sekarang bagaimana bisa kita baca yang begini? Saya bilang gitu. Bisa nggak ente baca? Nggak bisa Ustaz. Gak bisa. Jadi yang kita baca sekarang ya Quran yang sekarang. Saya bilang kenapa Quran yang sekarang tidak dikatakan bid'ah? Ini yang begini nih di zaman sahabat, di zaman Nabi pun gak ada ini. Ditulis di kertas ini, dijilid segini nih 30 juz. Gak ada ini. Berserakan di zaman Nabi, ada yang di tulang, ada yang di kulit, ada yang di pelepah kurma. Konon kabarnya dulu Imam Syafi'i kamarnya ada satu kamar penuh sama tulang. Apa itu? Tulis kalau sekarang kan ulama-ulama penuh sama kitab rumahnya. Ini tulang. Karena nulisnya di tulang. Gak ada kertas gitu. Nah itu kan sekarang bid'ah ini kita begini kan bid'ah.
Nah kalau semua bidah, lu bidatin dolalah, lah kita masuk neraka pasti. Kenapa? Goblok. Bagaimana gak masuk neraka? Dia sholatnya gak benar. Kenapa? Karena gak ngerti. Dia berwudu, benar berwudu, tapi gak sah wudunya. Mengapa gak sah wudunya? Lah kagak ngerti hukum wudu. Ya neraka semua. Nah ini dia. Itu kadang-kadang ada tuh orang yang berpendapat, pendapatnya itu bahkan nyingkirin pendapat orang lain. Padahal belum tentu pendapat dia pakai dasar yang bagus, pendapat yang dianggap salah belum tentu pakai dalil yang lemah gitu. Nah di sini itu juga tentang adzan. Berarti adzan tidak disunahkan di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat sunat lainnya yang dianjurkan baik secara langsung dipimpin oleh Rasul ataupun disetujui oleh Rasul. Seperti apa? Seperti Rasulullah pernah sholat duha. Berulang kali banyak sahabat yang ngikutin, bermakmum. Makin hari makin banyak. Rasulullah ini akhirnya suatu saat nggak pergi ke masjid, sholat duhanya di rumah. Begitu ada yang tanya, Rasulullah kok kemarin nggak sholat di duha? Ya sholat duha ini sunnah, berjamaahnya juga nggak dianjurkan. Lah ente tiap hari nanti saya takut dianggap wajib, nggak ada yang kuat. 5 waktu aja banyak yang tinggal, apa kita main duha? Tuh ya. Nah sekarang nih, kalau orang tinggal di Depok, kerjanya di Senen. Itu jalan habis sholat duha dari rumah. Lah habis kerjaannya, bukan habis apanya. Kerjaannya udah habis diambil sama orang. Nah kadang-kadang dia kerja di Depok, rumahnya di Depok, kerja di Senen. Belum subuh udah jalan. Nah, subuhnya kagak apalagi sholat duha. Itu dia. Jadi kita di mana Rasulullah SAW mengajarkan itu. Kata Jabir bin Samurah. Wa bilai qala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu fil hadis tawil bi naumihim anis shalah summa adzana Bilalun fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia serta para pendengar di mana saja berada, pencinta radio Kemang berkarya bersama, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Nah, hadis ini nanti akan saya terangkan selanjutnya aja karena waktu saya masih apik banget. Ya, nanti lain waktu kita lanjutin malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita, diberikan kesehatan bagi yang sedang sakit, baik yang hadir di dalam majelis yang mulia ini atau pendengar radio RKB di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dijadikan kehidupan kita, rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa anak turunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, diberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Ala adiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan radio karya bersama yang masih mau memikirkan dakwah Islamiyah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan tetap jaya dan selalu berkumandang setiap saat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi umat di mana saja berada, dan menjadikan umat yang bersatu yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wala wa ta'ala tafarraqu. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Kali lagi kita baca Fatihah. Kemarin salah seorang putra Betawi juga yang lama di Timur Tengah, ya namanya Ustadz Rosidi Abdul Somad kalau nggak salah namanya. Dia punya istri di sini di Kemang dekat Al Ibadah, masih keluarga daripada Haji Rohmani. Telah meninggal dunia di Kasana di Saudi Arabia. Kejadian insiden setelah sedang mengantar jamaah dari Madinah menuju kota Jeddah. Beritanya, padahal waktu kejadian begitu saya pun sudah ada di Jeddah, cuman nggak kedengeran. Malah yang di Jakarta denger. Tuh, ya. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, keluarganya diberikan ketentraman, kedamaian dan kesabaran. Dan Allah terima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya. Ladini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan bi hamdi wa bi namika bi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa jalali wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'assu biha alainal arzaq akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naratal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khanna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi